Oh, sorry, man. I'm not on anything. Okay, just breathe. Everything's gonna be okay. Everything come out all right? And remember, you suck at hiding things. Ready, go. What is that? Dangerous man. Don't talk to him. Don't even look at him. Did you fuck my wife? Halo, gua Angga. Video kali ini gua akan menceritakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul The Girl in the Pool tahun 2024. Film ini mengisahkan seorang pria yang berselingkuh pada hari ulang tahunnya, tapi di hari itu juga ia mendapatkan kesialan terbesar dalam hidupnya. Waduh, apa tuh kira-kira? Kita langsung aja ke ceritanya. Film dimulai di pagi hari. Kita diperlihatkan seorang pria bernama Tom. Tom sedang video call dengan temannya, berbicara kalau hari ini adalah ulang tahunnya Tom. Setelah itu, Tom melihat drone terbang di halaman rumahnya. Agak sedikit kesal karena privasinya terganggu, dan datanglah seorang perempuan. Langsung aja dia mengkokop bibirnya Tom. Perempuan ini ingin bersama Tom, tapi Tom tidak bisa lama-lama karena ada janji makan malam. Wanita ini menggoda dan berhasil membujuk Tom. Kini waktu maju berjalan beberapa jam sebelum pesta ulang tahun. Di sini Tom seperti ketakutan banget. Dia seperti begitu cemas. Entah apa yang ada di pikiran Tom saat ini. Lalu Tom turun menghampiri istrinya yang bernama Kristen. Kristen yang sedang menelpon tapi bisik-bisik. Tom merasa curiga kenapa istrinya menelpon seseorang tapi kok ngomongnya bisik-bisik. Ketika Tom meminta handphone istrinya, tapi istrinya malah balik minta handphone Tom. Di sini Tom hanya bisa terdiam dan tidak memberikan handphonenya. Setelah itu Tom yang sedang memiliki kecemasan berlebih mendengar sesuatu di luar. Tom langsung bertindak berlebihan mengambil vas bunga. Mungkin dikiranya itu adalah maling, tapi istrinya menenangkannya. Mungkin itu cuma tetangga doang yang berisik, tapi Tom penasaran dan saat dibuka, ini adalah kejutan dari istrinya dan juga teman-temannya. Tom dihampiri oleh anaknya, dia adalah Lily. Tom lalu bertemu dengan Mike. Di sini Tom berbicara dengan Mike seperti orang ketakutan dan cemas banget. Bahkan Mike pun bingung, ada apa dengan Tom ini? Tom pergi ke dapur menemui Kristen. Tom di sini bertanya kapan berakhirnya pesta ini. Kristen bingung kenapa Tom bertanya begitu. Ini adalah ulang tahunnya. Pesta ini mungkin bisa berjalan semalaman. Tom mencoba memberi alasan, tapi Kristen cuma menyimak doang. Tiba-tiba datang William. Dia adalah mertua Tom, menyela obrolan mereka. Dari sini terlihat sepertinya William kurang akrab dengan Tom. Tom keluar bersama anak laki-lakinya yaitu Alex. Di sini Tom masih aja cemas. Dia melihat Lily berjalan ke sebelah rumah. Tom dengan cemas dan tergesa-gesa mengikutinya, dan ia memergoki anaknya sedang saling mengkokop bibir. Dan ini adalah pacarnya Lily bernama Pietro. Tom ingin semuanya berada di pesta berkumpul di belakang. Lily pun menurutinya. Lily hendak pergi. Sebelum itu, ia ingin membuka kotak besar ini untuk mengambil handuk. Tapi Tom melarangnya. Sepertinya ia menutupi sesuatu nih. Dan pada saat itu juga terdengar suara panggilan telepon dari kotak besar itu. Sontak Tom langsung mengusir mereka berdua untuk pergi. Sedikit tebak-tebakan nih. Apa kira-kira isi di dalam kotak besar itu? Tulis di komen sekarang juga ya. Ketika semua orang menikmati pesta ulang tahun,
Tom di sini masih terus ketakutan dan cemas. Ia terus mencoba menghindari orang-orang. Kini Tom tidak bisa menghindar terus-terusan. Tom bersama teman-temannya ngobrol sambil minum-minum, tapi Tom terus tidak fokus dan cemas. Tom pergi ke kamar mandi. Di sini ia mengecek handphone yang ia temukan di dalam kotak besar itu. Lagi dan lagi Kevin menelpon, tapi Tom tidak mengangkatnya, malah memilih untuk mematikan handphonenya. Saat keluar, Tom kaget. William berada di luar kamar mandi. William menguping Tom selama ini, benar-benar mertua rese. Tom ke ruang tamu bertemu Lily dan Kristen. Mereka berdua ngobrol sesuatu. Tapi saat Lily melihat Tom, ia langsung pergi begitu saja. Tom di sini langsung bertanya, "Ada apa?" Tapi Kristen hanya menjawab, "Tidak ada apa-apa." Dan tiba-tiba William pun datang lagi, menguping dan juga memotong obrolan. Di sini William lebih jahat perkataannya sehingga Tom emosi. Di akhir kalimat William mengatakan kalau Tom sedang menyembunyikan sesuatu. Lalu Tom pun hanya bisa terdiam. Honey, I'm so sorry. I'm like getting a divorce. What? No. Tom pergi ke kamar menghampiri lagi Lily dan Kristen. Mereka ngobrol seperti melanjutkan percakapan di ruang tamu. Lily kembali mengelak dan tidak ingin bicara kepada Tom. Tentu Tom tidak terima. Kristen mencoba menenangkan Lily dan menyuruhnya untuk bicara pada Tom. Akhirnya Lily membicarakan apa yang dibicarakan dengan ibunya. Ternyata Lily akan keluar sekolah. Menurutnya sekolah itu tidak merubah sesuatu. Dia lebih memilih menyelamatkan dunia dengan cara pergi ke Madagaskar memberi makan orang-orang kelaparan. Tom mendengar itu tertawa. Tom kira sesuatu yang lebih parah dari itu yang mereka rahasiakan. Dan Tom sebagai ayah, ia hanya bisa mendukung anaknya. Kini Tom dan Kristen bicara di kamar berdua saja. Di sini Tom ingin Kristen jujur, mengatakan apa yang ia sembunyikan. Tapi Kristen tidak menjawabnya. Dia hanya menangis. Kristen merasa ia ingin didukung apapun yang ia lakukan. Seperti apa yang dilakukannya kepada Tom saat ini. Tom hanya bisa terdiam. Tapi kita nggak tahu apa yang diinginkan Kristen sebenarnya. Begitupun dengan Tom. Dan kini Kristen hanya ingin melewati malam ini tanpa ada cecok sekalipun. Lalu Tom pun setuju. Kini mereka berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa dan berbaur seperti biasa. Di tengah-tengah obrolan, Tom melihat seorang anak kecil yang sedang mengambil minuman. Tom melihat itu lalu mengejar. Anak ini bernama Aiden, anak tetangga sebelah. Tom bilang kalau ia butuh rekaman drone miliknya. Aiden tidak ingin memperlihatkan kepada Tom, tapi Tom membujuknya jika ia menunjukkan rekaman drone-nya, Aiden akan mendapatkan PlayStation 5 atau PS5 dari Tom. Yap, Aiden pun setuju. Tom melihat rekaman drone dan setelah ia melihat rekaman itu, Tom melihat sesuatu berada di halaman rumahnya. Tom kembali ke rumah dan menemukan sebuah tongkat baseball. Saat hendak kembali ke rumah dan membawa tongkat baseball itu, Tom bertemu dengan William yang sedang makan sepotong kue sambil duduk di kotak besar. Tom terkejut. Tapi William di sini chill, nggak julid gitu, mengajak Tom untuk duduk. William di sini berbicara kalau ia berkata jahat kepada Tom hanya karena Tom bukan pilihan William untuk menjadi suami dari anaknya. Tom cuma bisa diem doang. Tiba-tiba setelah itu gerombolan teman Tom yaitu Mike dan kawan-kawan datang membawa sebungkus daun segar. Mereka tiba-tiba duduk di kotak besar itu. Tom pun di sini agak sedikit cemas dan ketakutan lagi. Mereka memaksa Tom untuk menghirup daun segar itu. Tom tidak mau ambil pusing. Dia langsung menurutinya agar mereka pergi dari kotak besar itu. Kini Tom sedang melayang tinggi akibat daun segar. Lalu Tom melihat Kristen sedang berbicara dengan laki-laki. Tom agak emosi di sini. Tom langsung datang. Pria ini bernama Kevin. Ya, Kevin.
yang menelpon, tapi Tom tolak di handphone yang ia temukan pada kotak besar itu. Kevin kesini sedang mencari istrinya. Kevin menunjukkan foto istrinya kepada Tom dan Tom bilang ia tidak mengenalinya. Tom pun pergi ke anak-anaknya bertanya pada Lily soal William dan Kristen. Apakah hari ini mereka bersama terus? Tom terus ketakutan dan panik sambil bertanya setelah melihat Kevin. Kristen menghampiri Tom. Tom cemburu dan marah pada Kristen karena Tom mengira kalau Kristen dan Kevin sudah lama mengenal. Tapi faktanya Kristen baru pertama kali bertemu Kevin, dan Kevin bisa kesini karena Kevin tracking istrinya dan lokasi terakhir istrinya adalah di sini. Tom kembali bertindak berlebihan. Dia mengatakan pada anaknya dan juga istrinya kalau Kevin seseorang yang sangat berbahaya dan mereka tidak boleh mendekati Kevin. Tom seperti kesurupan di sini, begitu emosi melihat Kevin. Setelah itu Tom mengambil pistol miliknya di kamar. Kini pesta sudah berjalan hingga malam. Tom keluar terlihat seperti orang bingung. Bahkan sampai anaknya melihat Tom ini sangat aneh. Tom di sini mencari Kevin. Tom menghampiri Kevin. Tom mengajak Kevin untuk masuk ke rumahnya. Di sini Tom bicara kalau ia hanya ingin tahu apa yang dilakukan Kevin di sini dan menodongkan senjatanya. Kevin bingung, ada apa ini? Ia hanya ingin bertemu dengan istrinya. Tom marah banget ke Kevin. Tom mengatakan kepada Kevin kalau Kevin merusak hidupnya Tom. Lalu Kevin berbalik arah mencoba menelpon 911. Namun Tom menghalanginya dan mencekik Kevin. Lalu inilah yang terjadi. Did you fuck my wife? Dad? Shit. Tom dan Alex kini mereka berdua ngobrol. Tom meminta Alex untuk tidak membicarakan hal ini. Alex terus dicecar oleh Tom dan dipojokkan. Mau gak mau Alex pun mengiyakan perkataan Tom. Tapi ternyata Alex juga mempunyai rahasia. Dan kini semuanya terbongkar. Apa yang sebenarnya terjadi kepada Tom yang begitu cemas. Dan inilah yang sebenarnya terjadi. Sebelum itu kita harus flashback dulu. Kalian masih ingat di awal film perempuan yang datang menemui Tom? Ya, ini adalah selingkuhannya bernama Hannah. Hannah datang tiba-tiba ke rumah Tom. Tom tidak ingin mengecewakan Hannah yang sudah datang, meskipun sebenarnya Tom sudah ada janji. Lalu mereka pun enak-enakan di kolam renang belakang. Hannah menceritakan soal Kevin suaminya. Menurut Hannah, Kevin adalah suami yang jahat, selalu memukulnya. Tom mendengar hal itu sedikit khawatir pacarnya diperlakukan seperti itu. Lalu Hannah menginginkan Tom untuk memilihnya dan menceraikan istrinya. Tom tentu tidak bisa menerima itu. Tak sadar mereka selama ini direkam oleh drone milik Aiden, merekam seluruh aktivitas enak-enak Tom dan Hannah. Dan Tom pun mendengar sesuatu yang jatuh. Ternyata drone Aiden terjatuh di halaman rumah Tom. Tom marah sama Aiden, tapi Aiden tengil, merasa ia punya aib dan dia berasa berkuasa. Tentu Tom juga tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi Tom membiarkan Aiden pergi begitu saja dengan drone-nya. Setelah Tom selesai dengan Aiden, Tom kembali ke kolam dan ia terkejut melihat Hannah sudah bersimpuh darah dan meninggal. Tom panik karena hari ini adalah ulang tahunnya. Istrinya sebentar lagi pulang. Dia langsung membawa mayat Hannah, memasukkannya ke dalam kotak besar. Dan inilah alasan kenapa Tom ketakutan. Selama pesta dimulai, mayat Hannah masih berada dalam kotak tersebut. Dan ini juga alasan Tom kenapa selalu menghindar dari orang-orang berada di dekat kotak besar ini. Tom ditambah panik pada saat istrinya menelpon akan segera berada di rumah dalam waktu 30 menit. Tom pun bergegas membereskan semuanya agar tidak meninggalkan jejak. Tapi pertanyaan muncul, lalu siapa yang membunuh Hannah? Ya,
itu adalah Alex. Alex mengakui perbuatannya kepada Tom. Ternyata Alex berada di rumah, tapi tidak sepengetahuan Tom. Alex melihat semua adegan ayahnya dengan Hannah dan mendengar kalau Hannah meminta Alex meninggalkan istrinya. Alex tidak terima, keluarganya direbut oleh pelakor dan langsung memukul Hannah menggunakan tongkat baseball pada saat Tom sedang pergi menghampiri Aiden. Kini kita kembali ke masa sekarang. Kini anak dan bapak sama-sama dalam masalah dan mereka berdua memutuskan bekerja sama agar semua orang tidak tahu apa yang mereka sudah lakukan. Alex dan Tom pun bertindak. Tapi tiba-tiba Lily dan Kristen datang. Terjadi perdebatan. Kini Kristen menuntut Tom untuk berterus terang. Tom sudah tidak bisa mengelak dan pada akhirnya Tom mengakui perbuatannya. Tom mengaku kalau ia berselingkuh dan Kristen ternyata sudah mengetahuinya. Dia sudah menelpon pengacara untuk mengurus perceraian. Kristen menelpon seseorang dengan bisik-bisik itu. Ternyata itu adalah pengacaranya. Alex mendengar hal itu, ia langsung mengakui perbuatannya juga kalau ia membunuh selingkuhannya Tom. Alex mengatakan ini karena Alex tidak ingin orang tuanya bercerai. Kini keluarga mereka dalam masalah. Kristen tidak ingin anaknya masuk penjara. Lalu Tom berkata bahwa ia bisa menyelesaikan masalah ini. Kini Tom menyuruh semuanya untuk keluar dari kamar dan biarkan Tom menyelesaikannya. Pada saat Kristen, Lily dan Alex sudah di luar, Tom menyusul. Di sini mereka terlihat harmonis dan juga sempat difoto oleh teman Tom. Lalu datanglah Mike yang sedang mabuk berat mengatakan kepada Tom untuk melakukan pidato ulang tahun sebelum penutupan. Tom pun melakukannya. Tom berpidato berisikan perasaan bahwa ia sangat mencintai keluarganya. Setelah itu polisi datang dan ternyata Tom memanggil polisi ke rumahnya mengatakan yang sebenarnya. Tom mengakui kalau yang membunuh Hannah adalah dirinya. Tom pun ditangkap, sedangkan Alex selamat melanjutkan hidupnya bersama Lily dan ibunya. Film pun tamat. Oke, bagaimana penonton? Film ini mengajarkan kita bahwa keluarga adalah nomor satu, tidak bisa digantikan oleh apapun. Dan juga film ini mengajarkan kita sebuah pengorbanan. Oke penonton, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan like video ini. Gua Angga, terima kasih.